Kembali lagi di channel Sun Cinema. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Project A yang dirilis di tahun 1983. Film ini disutradarai sekaligus dibintangi oleh Jackie Chan. Selain Jackie Chan, film ini juga dibintangi oleh aktor-aktor hebat lainnya seperti Sammo Hung dan Yuen Biao. Film ini sendiri menceritakan tentang sebuah misi marinir Hong Kong dalam memberantas bajak laut yang kian hari kian meresahkan. Karena konten ini merupakan konten full spoiler, jadi bagi kalian yang belum menonton filmnya, ada baiknya kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena sudah pasti menonton film secara utuh akan memberikan pengalaman yang berbeda. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Di scan awal film, kita diperlihatkan dengan pimpinan militer kolonial Inggris di Hong Kong yang sedang mengadakan rapat terkait misi pemberantasan bajak laut. Pimpinan kepolisian bernama Kapten Chi meminta agar misi tersebut diserahkan ke pihak kepolisian saja. Kapten Chi menganggap jika para marinir tidak pernah becus dalam menjalankan tugas, bahkan para marinir juga tidak mampu membaca peta dan arah mata angin. Namun, keinginannya itu ditentang oleh pimpinan marinir bernama Kapten Ma. Pertemuan itu sendiri berakhir ketika Kapten Chi secara tak sengaja menumpahkan kopi ke wajah Kolonel Sam. Tak lama berselang, seorang anggota marinir bernama Sersan Ragon Ma menemui Kapten Chi guna meminta tambahan amunisi dalam rangka misi penangkapan bajak laut. Namun, permintaannya tersebut ditolak mentah-mentah oleh Kapten Chi. Di malam harinya, para anggota polisi dan marinir sedang bersantai ria di sebuah bar sebelum menjalankan misi. Seorang anggota kepolisian kemudian menghina marinir yang tidak tahu arah mata angin dan hanya menghabiskan anggaran negara. Seketika, para anggota marinir langsung terpancing emosi. Beruntung, Dragon berhasil menenangkan rekan-rekannya. Dragon akhirnya terpancing emosi ketika seorang inspektur bernama Su secara sengaja menyiram wajahnya dengan sebuah minuman. Baku hantam antara polisi dan marinir pun tak dapat lagi terhindarkan. Kekacauan baru berhenti ketika Kapten Chi tiba ke lokasi. Diketahui juga ternyata bahwa Inspektur Su adalah keponakan dari Kapten Chi. Kapten Ma meminta kepada Kapten Chi untuk tidak menahan anggotanya karena akan segera menjalankan misi penting. Seusai dibebaskan, Dragon meminta maaf kepada Kapten Ma karena telah membuatnya malu. Namun bukannya marah, Kapten Ma malah bangga karena dirinya juga memiliki kebencian yang sama dengan pihak kepolisian. Para anggota marinir kemudian berkumpul di sebuah lapangan sebelum menjalankan misi. Namun kapal yang akan mereka gunakan meledak secara tiba-tiba. Adegan kemudian berpindah ke sebuah klub di mana seorang kriminal bernama Chiang sedang berdiskusi dengan seorang pebisnis bernama Tuan Chow. Nah, Chow inilah orang yang bertanggung jawab atas meledaknya kapal milik marinir. Karena ia ingin bisnisnya dengan Tuan Lo berjalan lancar. Lo sendiri diketahui adalah seorang raja bajak laut misterius yang paling dicari oleh marinir. Di sini, anak buah Tuan Lo meminta kepada Chow untuk mencarikan sebuah senjata khusus yang hanya dimiliki oleh pihak kepolisian. Tuan Chow akhirnya menginstruksikan kepada anak buahnya agar menyuruh Fei untuk bisa mendapatkan senjata itu. Di markas besar, para marinir menguping pembicaraan antara Kolonel Sam dengan Kapten Ma. Dalam pembicaraan itu sendiri, sang kolonel memutuskan jika saat ini para marinir akan berada di bawah komando Kapten Chi, sedangkan Kapten Ma sendiri akan dipindah tugaskan ke divisi keuangan militer. Sebelum resmi berpisah, Kapten Ma menemui bawahannya untuk mengucapkan salam perpisahan. Di sini, Kapten Ma memberikan semangat kepada para marinir yang akan segera berpindah divisi. Dragon yang kini telah menjadi anggota kepolisian menemui Kapten Chi di ruangannya.
Di sini Dragon kembali bertemu dengan Inspektur Su. Kapten Chi kemudian mengatakan jika Dragon dan rekannya kini akan berada di kesatuan pimpinan Inspektur Su. Keesokan harinya, Inspektur Su langsung memberikan pelatihan kepada anggota baru, termasuk Dragon dan rekan-rekannya. Dalam pelatihan ini sendiri, Inspektur Su tak segan-segan memberikan hukuman kepada anggotanya yang tidak disiplin. Dalam pelatihan granat, seorang anggota yang tidak suka terhadap Inspektur Su menukarkan granat palsu dengan yang asli. Inspektur Su yang menyadari jika granat telah ditukar langsung melemparkannya ke arah Dragon dan rekan-rekannya. Setelah menjalani pelatihan yang keras, tibalah waktu untuk menjalankan misi. Pada misi kali ini mereka akan menangkap Chiang yang diketahui sedang berada di klub milik Tuan Zhou. Dengan berpakaian seperti warga sipil, Dragon, Inspektur Su dan yang lainnya telah tiba di klub milik Tuan Zhou. Namun ketika mereka akan masuk, mereka tampak dihalangi oleh anak buah Tuan Zhou. Dragon akhirnya masuk secara paksa ke ruang manajer dan menangkap basah Chiang di sana. Ketika akan menyeret Chiang keluar, mereka dihadang oleh anak buah Tuan Zhou, sehingga menimbulkan perkelahian antara polisi dengan anak buah Zhou. Perkelahian akhirnya terhenti ketika Kapten Chi dan Tuan Zhou tiba di lokasi. Di sini Kapten Chi memarahi Dragon karena dianggap tidak mampu memberikan contoh yang baik ke Inspektur Su yang belum memiliki banyak pengalaman. Tak terima akan hal tersebut, Dragon memutuskan untuk berhenti dari kepolisian dan kemudian menangkap Chiang secara paksa. Dragon kemudian ditemui oleh Fei yang ternyata adalah sahabat masa kecilnya. Di sini Fei yang mengetahui jika Dragon telah keluar dari kepolisian langsung memanfaatkannya dengan mengajaknya untuk mencuri senapan milik kepolisian. Pada awalnya Dragon menolaknya, namun setelah mendengar penjelasan Fei jika senapan tersebut akan dijual oleh kepolisian ke bajak laut, Dragon pun menjadi penasaran. Di malam harinya mereka pun langsung beraksi dan menemukan Kapten Chi di sana, yang ternyata tidaklah sedang bertransaksi dengan bajak laut melainkan dengan kepolisian luar negeri. Setelah mendapatkan senjata itu, Fei pun langsung menyembunyikannya di bawah tumpukan kayu dan kemudian menandainya dengan kain berwarna merah. Setelah itu, Fei langsung menemui anak buah Tuan Zhou untuk meminta bayaran. Dragon yang telah mendengar semuanya merasa telah ditipu. Ia pun langsung menandai semua kayu dengan kain merah sehingga membuat Fei kebingungan. Anak buah Zhou yang merasa telah ditipu oleh Fei mengancam akan menghajarnya jika tak memberitahu di mana letak senjatanya. Beruntung Kapten Ma datang di waktu yang tepat, karena sebelumnya Dragon telah memberitahunya tentang semua ini. Anak buah Zhou yang tidak ingin terlibat dengan pihak kepolisian memilih untuk pergi meninggalkan TKP. Setelah itu, Fei menemui Dragon yang sedang asik berduaan dengan seorang wanita. Di sini terlihat Fei sangat marah karena telah dikhianati oleh Dragon. Tak berselang lama muncullah anak buah Zhou yang sedang mencari Fei. Fei yang kesal dengan Dragon kemudian memberitahu ke anak buah Zhou bahwa Dragon juga ikut terlibat dalam kasus ini. Alhasil Dragon pun ikut dikejar-kejar oleh anak buah Tuan Zhou. Fei dan Dragon akhirnya bertemu di sebuah restoran.
Tak lama kemudian anak buah Chow juga telah tiba, dan pertarungan pun kembali dilanjutkan. Mereka akhirnya benar-benar terpojok. Beruntung Kapten Chi tiba di waktu yang tepat. Di sini sebenarnya Kapten Chi telah mengetahui jika mereka berdua lah yang kemarin telah mencuri senapan tersebut. Fei kemudian berhasil meloloskan diri, sedangkan Dragon harus rela diborgol di sebuah tiang bendera. Di saat bersamaan anak buah Chow tiba yang berniat untuk menangkap Dragon. Beruntung ia berhasil menyelamatkan diri ke sebuah jam besar. Di sana ia bertarung sengit dengan anak buah Chow. Tak lama kemudian Inspektur Su datang membantunya, namun sayangnya ia terlambat karena Dragon telah berada di posisi terpojok. Di lautan, Lo dan para anak buahnya semakin merajalela ketika berhasil membajak kapal Inggris. Sementara itu di markas besar, Dragon menguping pembicaraan antara Kolonel Sam yang sedang berdiskusi dengan Tuan Chow. Di sini Kolonel Sam yang mengetahui jika Chow mempunyai akses untuk bertemu Lo meminta bantuannya untuk bisa membebaskan para sandera yang sedang ditawan oleh Lo. Sebagai imbalannya, Kolonel Sam menjanjikan akan memberikan jabatan penting ke Tuan Chow. Setelah Chow pergi, Dragon pun berniat untuk pergi dari sana, namun ia harus tertangkap basah oleh Kolonel Sam. Dragon yang memang sudah kesal sedari tadi langsung meluapkan kekecewaannya kepada sang kolonel yang ia anggap telah bekerja sama dengan penjahat menggunakan uang pajak rakyat Hong Kong. Karena merasa bersalah, Kolonel Sam akhirnya mengaktifkan kembali divisi marinir dan menunjuk Dragon untuk memimpin misi menangkap bajak laut Lo. Guna bisa mendapatkan informasi terkait Lo, Dragon terlebih dahulu menculik Tuan Chow. Keesokan harinya, Dragon yang menyamar sebagai Chow diantar menggunakan kapal menuju ke lokasi persembunyian Lo. Di dalam perjalanannya, Dragon dikejutkan dengan kemunculan Fei. Fei di sini bertujuan untuk mencuri emas milik Lo yang diketahui sangatlah banyak. Sesampainya di lokasi, Dragon disambut dengan sangat meriah oleh Lo. Setelah itu, ia pun diantar menuju ke tempat peristirahatannya. Pada saat menuju ke tempat peristirahatan, Dragon berhasil mengetahui lokasi para sandera ditawan. Di sisi lainnya, Inspektur Su bersama dengan yang lainnya telah berhasil menyusup dan berusaha untuk menemukan posisi Dragon berada. Sementara itu, Fei telah memulai aksinya dengan mencuri emas-emas milik Lo. Singkat cerita, Dragon akhirnya bertemu dengan Inspektur Su. Ia kemudian mengantar Inspektur Su menuju ke tempat para sandera ditawan. Guna bisa mengalihkan perhatian Lo, Dragon menantangnya beradu panco, sehingga Inspektur Su dan yang lainnya bisa mengeluarkan para sandera dengan aman. Sementara itu, Fei yang hendak pergi dari lokasi melihat salah satu anak buah Lo yang telah mengetahui wajah Dragon. Ia pun menunda rencana kaburnya demi bisa menyelamatkan Dragon. Ketika anak buah Lo bertemu dengan Lo, ia pun lantas memberitahu kepada Lo jika pria itu bukanlah Tuan Chow, melainkan ia adalah seorang anggota kepolisian Hong Kong. Beruntung Dragon di sini memainkan sandiwaranya hingga membuat Lo percaya dengannya. Bersamaan dengan itu, Fei muncul dan memberitahu Lo bahwa polisi telah mengepung mereka semua. Dragon pun kemudian memanfaatkan kesempatan ini dengan menuduh anak buah Lo telah berkhianat dan bersekongkol dengan pihak kepolisian. Ketika Inspektur Su datang, Dragon pun akhirnya membuka semua identitas aslinya, dan akhirnya terjadilah pertarungan seru antara Dragon, Fei, dan Inspektur Su melawan Lo.
Di akhir film, Dragon dan yang lainnya terpaksa pulang menggunakan rakit dikarenakan kapal mereka yang telah meledak. Film pun selesai. Oke, sekian saja untuk video hari ini. Semoga dapat menghibur kalian semua. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.